Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, mohon maaf, kamera saya lagi off, jadi nggak bisa nyala. Eh, Oke, langsung aja. Topik kita pada hari ini nanti adalah saya akan membicarakan tentang metode framing. Ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya, di mana kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode analisis isi, ya, baik itu yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Nah, sekedar review aja, mengingatkan teman-teman semua bahwa dalam metode analisis isi itu kita akan melihat, menganalisis sebuah konten media, ya, baik itu konten dalam bentuk teks maupun juga dalam bentuk audio, audio visual dan lain-lain. Nah, saya juga sudah memberi beberapa contoh penelitiannya dan saya harap teman-teman sudah membaca semua dan bisa memahami apa itu analisis isi, baik itu yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metode framing. Ya. Apa itu metode framing dan bagaimana operasionalisasinya, sekaligus juga apa bedanya dengan analisis isi. Saya akan mencoba membahasnya dalam pertemuan kali ini dengan berusaha untuk seringkas mungkin supaya waktunya tidak terlalu lama. Baik, langsung saja saya akan share screen. Oke, untuk pertama, untuk memudahkan teman-teman memahami pengertian tentang apa itu framing, saya akan memutar video ini yang saya ambil dari akunnya Remo TV, ya, salah satu media watch yang ada di Indonesia. Nah, berikut videonya dan silakan teman-teman simak semua. Halo, jumpa lagi. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa media massa punya kode etik dan prinsip jurnalistik dalam kerjanya memproduksi berita. Namun, meski secara teknis aturan tersebut dipatuhi, bukan berarti informasi yang disajikan media bisa dipercayai begitu saja. Sebab ada strategi lain yang kerap dilancarkan media untuk menggiring opini pembaca, pendengar, atau pemirsa, yakni melalui teknik pembingkaian atau framing. Framing adalah cara media mengemas sebuah informasi atas peristiwa yang terjadi. Framing tidak berbohong, tapi ia mencoba membelokkan fakta dengan halus melalui penyeleksian informasi, penonjolan aspek tertentu, pemilihan kata, bunyi, atau gambar, hingga meniadakan informasi yang seharusnya disampaikan. Framing bertujuan untuk membingkai sebuah informasi agar lahir citra, kesan, atau makna tertentu yang diinginkan media. Secara umum ada beberapa metode framing yang biasa dilakukan oleh media. Pertama, cover both sides, tapi porsi bicara tidak berimbang atau tidak tepat. Media massa punya kode etik atau kaidah jurnalistik. Salah satunya adalah prinsip keberimbangan atau cover both sides. Artinya, bila satu pihak diberi ruang, pihak lain harus diberi ruang juga. Tapi kesempatan itu sendiri tak harus sama. Bila wawancara dengan si A ditayangkan 1 menit, bukan berarti si B atau si C juga mendapat jatah persis 1 menit. Yang penting, apakah pendapat atau informasi dari berbagai pihak sudah cukup diberi ruang secara proporsional, dan substansinya sudah tersampaikan. Nah, meski prinsip cover both sides sudah diterapkan, media kadang melakukan framing terhadap salah satu pihak dengan cara mengutip pendapatnya hanya ala kadar atau sengaja mengutip bagian tertentu yang tidak menjawab persoalan. Bahkan kadang hanya dikutip bagian penjelasan yang terlihat konyol, sekedar untuk dijadikan olok-olok agar ia terlihat semakin bersalah. Secara formal, kode etik memang ditaati, tapi isinya dikemas sedemikian rupa untuk meninggalkan kesan yang merugikan salah satu pihak. Kedua, berita sesuai fakta, tapi dibungkus dalam sudut pandang tertentu. Ini adalah cara lain media melakukan framing. Melalui teknik ini, fakta yang ada dipilih dan dipilah oleh media untuk membentuk kesan tertentu. Misalnya, berita mengenai calon Presiden A yang menang di TPS yang berada di penjara khusus koruptor.
atau berita calon Presiden B yang menang di TPS tempat prostitusi. Berita tersebut bisa jadi tidak bohong, tapi media sedang melakukan framing dengan tujuan membentuk persepsi atau kesan tertentu mengenai seseorang yang diberitakan. Contoh framing lain, misalnya bisa dilihat pada berita tentang demo buruh yang hanya ditulis mengenai sampah sisa demo atau tuntutan liburan ke Bali. Isi tuntutannya sendiri kerap kali tak terlibut. Lewat berita macam ini, media sedang melakukan framing bahwa tuntutan buruh mengada-ngada. Ketiga, penggunaan kata sifat bernada positif atau negatif. Media tidak mendeskripsikan sebuah peristiwa atau perilaku seseorang, tapi menilainya. Penilaian ini dilakukan oleh redaksi, bukan mengutip pendapat seseorang. Caranya adalah dengan memakai kata sifat seperti tegas, ragu-ragu, lembek, jujur, dan sebagainya. Misalnya, alih-alih mengatakan wali kota X menolak permohonan izin pendirian mal baru, media malah memberitakan wali kota X adalah orang yang tegas. Contoh lain framing dengan menggunakan kata sifat, misalnya, pejabat itu jujur, pengusaha itu culas. Kata sifat tidak memiliki ukuran yang bisa diterima semua orang. Penggunaannya cenderung subjektif dari media atau si wartawan. Idealnya yang diperlukan adalah pembuktian dengan mendeskripsikan kejujuran atau keculasan seseorang melalui peristiwa yang ada, testimoni orang, data, atau prestasi kerjanya. Keempat, menyeleksi gambar dan menyematkan musik. Dengan gambar dan musik tertentu, seseorang bisa dikesankan galak, lugu, bodoh, berani, dan sebagainya. Misalnya, dalam sebuah pilkada, kemunculan berita calon gubernur A selalu ketika ia sedang bekerja, memimpin rapat, atau menggendong anak kecil, ditambah dengan ilustrasi musik yang damai. Tapi untuk berita mengenai calon gubernur B, gambar yang dipilih adalah ketika ia salah bicara, joget-joget dalam pesta, atau selalu di atas mobil mewah. Seperti contoh-contoh sebelumnya, berita ini tidak bohong, tapi sedang menyeleksi informasi untuk membentuk persepsi penonton, pembaca, atau pendengar. Nah, sekarang sudah siapkan berhadapan dengan berita-berita hasil framing media. Oke, itu tadi ya teman-teman penjelasan tentang apa itu framing ya. Jadi memang framing itu tanpa kita sadari dilakukan ya oleh media ketika kita membaca informasi, menonton berita dan seterusnya, itu selalu ada unsur framing di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana metode framing dalam melakukan riset media. Oke, yang pertama adalah pengertiannya dulu. Ya, apa itu analisis framing? Analisis framing adalah cara untuk mengetahui bagaimana realitas dikonstruksi oleh media. Jadi kalau kita lihat kata dasarnya frame, frame itu berarti membingkai. Dengan kata lain adalah bagaimana media itu membingkai sebuah peristiwa atau sebuah kasus yang sedang diberitakan. Jadi framing itu akan kelihatan dengan cara dan teknik apa peristiwa itu ditekankan dan ditonjolkan. Apakah dalam berita itu ada bagian yang dihilangkan atau malah disembunyikan. Jadi itu yang dimaksud dengan framing. Nah, semua itu tidak hanya sekedar teknis jurnalistik semata. Tadi yang seperti sudah dijelaskan dalam video tadi, bahwa pada dasarnya berita yang ditampilkan itu sudah sesuai fakta, gitu ya. Apa yang terlihat sudah sesuai dengan yang ada di berita itu. Cuma yang seringkali terjadi adalah ternyata wartawan ataupun medianya itu seringkali membuat memberikan penekanan-penekanan pada aspek-aspek tertentu, gitu ya, dan kemudian juga menghilangkan aspek yang lain. Nah, itulah yang pada akhirnya orang pada akhirnya hanya mengetahui isu-isu tertentu ataupun informasi tertentu dan informasi yang lain menjadi tidak ketahuan. Nah, itu sebagai bagian dari efek dari framing, gitu ya. Jadi sekali lagi framing itu adalah bagaimana media ataupun jurnalis itu membingkai sebuah peristiwa
yang disajikan ke dalam beritanya. Nah, framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Itu tadi yang saya bilang, bahwa ketika media atau jurnalis membuat sebuah berita, selalu ada hal-hal yang mungkin ditonjolkan dari peristiwa itu. Tadi dicontohkan misalnya ketika ada demo buruh, tapi yang diberitakan malah sampah yang menggunung akibat demonya. Gitu ya. Sementara tuntutan dari demo itu sendiri nggak muncul dalam berita. Nah, itu apakah media berbohong? Tidak. Media tidak berbohong, jurnalis tidak berbohong. Bahwa memang ada sampah, iya. Tapi ketika sampah itu yang justru ditonjolkan dalam berita tentang demo buruh, maka kita sebagai pembaca akan langsung muncul persepsi, oh ternyata demo itu berdampak negatif, gitu ya. Jadi persepsi yang muncul di kita adalah bahwa demo itu negatif, gitu kan. Sebaliknya kalau misalnya demo itu justru digambarkan dalam sebuah berita bahwa demo berjalan dengan lancar, dengan tertib, misalnya buruh menyampaikan aspirasi dengan tertib, setelah itu mereka pulang, misalnya seperti itu beritanya. Nah, maka persepsi yang muncul di kita adalah persepsi yang positif terhadap kalangan buruh yang melakukan demo. Nah, persepsi yang muncul di kita sebagai pembaca atau sebagai konsumen itu muncul akibat dari framing. Ya. Jadi sekali lagi, dalam framing itu kita atau khalayak itu lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Sementara aspek-aspek yang tidak disajikan secara menonjol atau bahkan tidak diberitakan itu menjadi terlupakan. Ya, menjadi kita tidak sama sekali tidak berpikir ke situ karena memang tidak diberitakan. Nah, disinilah peran media ataupun peran si jurnalisnya, ada proses seleksi, ya, ketika dia membuat berita. Ketika misalnya saya seorang wartawan meliput ke sebuah tempat, saya akan berhadapan dengan banyak sekali informasi, data-data yang muncul di lapangan. Nah, ketika banyak sekali data itu, otomatis saya sebagai wartawan nggak mungkin semua data itu saya tulis, karena akan terlalu panjang beritanya. Maka saya akan memilih, saya akan menseleksi mana data yang akan saya munculkan, mana data yang akan saya tonjolkan, mana data yang tidak saya pakai. Nah, proses memilih itulah yang disebut sebagai framing. Nah, konsep framing ada dua. Yang pertama adalah seleksi isu dan penekanan isu. Ya, tadi sudah kita singgung bahwa adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Ya, akibatnya aspek yang ditonjolkan mudah diingat dan bagian yang tidak diberitakan menjadi terlupakan. Kemudian yang kedua adalah frame dan realitas. Ya, bagaimana realitas itu diberitakan? Bagaimana pemberitaan peristiwa tertentu? Kenapa peristiwa itu diberitakan? Kenapa peristiwa yang lain tidak diberitakan? Kenapa peristiwa yang sama di tempat yang sama, tapi pihak yang berbeda tidak diberitakan? Itu juga sering terjadi. Jadi framing itu menggambarkan hal yang paling mudah kalau kita membayangkan tentang apa itu framing gitu ya. Misalnya ada dua wartawan atau ada dua media yang meliput satu peristiwa yang sama. Misalnya peristiwa yang sama itu adalah peristiwa bom meledak. Dan ada dua media yang memberitakan itu. Nah, bisa jadi dua media itu menyajikan berita secara berbeda, padahal peristiwanya sama. Nah, itulah yang disebut sebagai framing. Peristiwa yang sama disajikan secara berbeda oleh media yang berbeda. Nah, realitas yang sama disajikan secara berbeda. Nah, itulah yang disebut sebagai framing. Itu terjadi karena apa? Karena realitasnya itu didefinisikan secara berbeda oleh dua wartawan ataupun oleh dua media yang berbeda. Ya, ada yang ditonjolkan dan ada di sisi lain yang tidak ditonjolkan. Ya, termasuk juga dalam pemilihan narasumber. Itu juga contoh yang paling mudah juga. Ya, kenapa narasumber A yang dipilih oleh si media itu? Kenapa nggak narasumber B? Oh, mungkin narasumber A ini lebih cocok dengan keinginan si medianya. Misalnya saya mau wawancara tentang bagaimana mengkritisi kebijakan pemerintah. Nah, kita tahu sebagai jurnalis mana pakar yang
kritis, mana pakar yang tidak kritis, gitu ya. Nah, ketika kita memilih pakar yang kritis, maka akan kebayang bahwa hasil wawancaranya, pernyataannya akan kritis terhadap pemerintah. Sebaliknya, kalau kita pilih pakar yang memang selama ini bagian dari pemerintah, otomatis dia tidak akan begitu kritis. Nah, memilih narasumber itu juga bagian dari framing. Nah, jadi esensi utama dari framing itu adalah bagaimana peristiwa dimaknai. Ini berhubungan dengan bagaimana yang diliput dan bagaimana yang tidak diliput. Bagaimana fakta itu ditulis, ini juga berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, ya, atau pemilihan gambar. Kalau misalnya media audiovisual, televisi, bahkan akan dipilih tuh mana gambar-gambar yang sesuai dengan keinginan si pembuat beritanya. Mana gambar-gambar yang memang sesuai dengan kepentingan dari media itu sendiri. Jadi itu juga menggambarkan dari framing. Apa efeknya? Ya, tentu saja efeknya adalah kita akan lebih mengetahui aspek tertentu dari sebuah informasi. Sebaliknya juga ada aspek lain yang tidak tahu, yang kita tidak diberikan. Ya. Jadi menampilkan sisi tertentu dan melupakan sisi lain. Dan juga menampilkan aktor tertentu, menyembunyikan aktor lainnya. Itu efek dari framing. Berikutnya, apa sih bedanya dengan analisis sisi kuantitatif, gitu ya? Nah, tentu saja kalau yang sudah teman-teman pahami dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa dalam analisis isi kuantitatif itu, yang ditekankan adalah isi konten dari satu pesan atau teks komunikasi. Sementara dalam analisis framing, yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks. Bagaimana pesan atau peristiwa itu dikonstruksi oleh media. Bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikannya kepada khalayak. Jadi kalau kita lihat di sini, perbedaannya, ya, analisis isi kualitatif itu hanya melihat pesannya atau isi kontennya, beritanya. Jadi hanya kalau kita lihat hasil akhirnya itu lebih kepada mengetahui sisi permukaan dari sebuah berita, bahwa ternyata si media ini kecenderungan beritanya seperti ini, misalnya kayak gitu. Tapi kalau dalam analisis framing, hasilnya akan jauh lebih mendalam, gitu ya. Kita akan bisa melihat bagaimana pesan itu muncul, kenapa dia itu memberitakan secara berbeda dibandingkan media lain. Mengapa misalnya wartawan ini mengkonsumsi peristiwa itu secara berbeda dengan media lain. Ya, jadi yang ditonjolkan adalah bagaimana konstruksi peristiwanya yang kemudian itu disajikan oleh khalayaknya dalam bentuk berita, baik itu dalam bentuk teks, audio, maupun audiovisual. Itu perbedaannya antara analisis isi kuantitatif dengan analisis framing. Nah, kemudian dalam analisis framing, paradigma penelitiannya yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme. Beda dengan analisis isi kuantitatif, di mana paradigmanya adalah paradigma positivisme. Ya. Nah, framing menggunakan paradigma konstruktivisme. Apa maksudnya? Kita bisa lihat pertama dari fakta atau peristiwa. Ya, dari unsur itu kita bisa gambarkan bahwa fakta dan peristiwa itu adalah hasil konstruksi. Nah, karena itulah realitas itu bersifat subjektif. Ya, karena apa? Karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dari si medianya, berdasarkan sudut pandang wartawannya. Jadi tidak ada realitas objektif. Ya, ini kebalikan dengan yang paradigma positivisme. Kalau dalam paradigma positivisme, fakta yang real itulah yang disajikan. Jadi berita sudah mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal. Ya, bahwa media itu sudah mengikuti berita itu sudah mengikuti acuan standar pedoman dalam membuat berita, misalnya seperti itu. Jadi hasil yang dihasilkan tentu lebih objektif ketimbang penelitian framing yang menggunakan paradigma konstruktivisme, karena biasanya hasilnya itu ada unsur subjektivitas dari si penelitinya. Kenapa? Karena memang sekali lagi berita itu adalah hasil realitas yang dikonstruksi oleh wartawan, dan kemudian dalam proses penelitian juga, gitu kan, ada
si peneliti akan melakukan analisis-analisis, ya, argumentasi, pemaknaan, penafsiran dari hasil data-data yang dia teliti, ya. Dalam hal ini data itu adalah berita yang dia teliti itu sendiri, gitu ya. Baik, berikutnya yang kedua adalah media adalah agen konstruksi. Jadi media itu bukanlah saluran yang bebas, bukanlah pihak yang netral, tapi dia juga merupakan tempat di mana para wartawan hadir, tempat para redaksinya itu ngumpul di situ, dan semua terlibat dalam proses konstruksi sebuah berita. Jadi dalam pandangan konstruktivisme, media adalah subjek yang mengkonstruksi realitas lengkap dengan bis dan pemihak. Ya. Jadi sekali lagi bahwa wartawan itu juga punya subjektivitas, punya kepentingan, punya sudut pandang yang berbeda, sehingga itu bisa kerap kali mempengaruhi berita yang dia tulis. Ya. Oke, selanjutnya berita bukan refleksi dari realitas. Jadi dalam paradigma konstruktivisme itu, realitas itu adalah hasil konstruksi dari si wartawannya. Ini berbeda dengan paradigma positivisme yang disebut bahwa informasi itu adalah representasi dari kenyataan. Sementara dalam pandangan positivisme, berita itu ibaratnya seperti sebuah drama, potret dari pertarungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa itu. Bisa jadi ada pihak yang diwawancarai, ada narasumber yang diwawancarai, ada juga jurnalisnya yang membuat berita, dan juga medianya sendiri kadang-kadang yang juga ingin punya keinginan seperti apa berita itu ingin disampaikan. Yang keempat, berita bersifat subjektif. Ya. Jadi dalam konstruktivisme itu seringkali memang berita itu adalah produk hasil dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Ini berbeda dengan paradigma positivisme, di mana beritanya bersifat cenderung relatif lebih objektif, gitu ya. Dia tidak boleh beropini, dan pandangan subjektivitas dari pembuat berita itu juga nggak boleh. Ini kebalikan dengan berbeda halnya dengan yang framing. Yang kelima, wartawan bukan pelapor, tapi ia agen konstruksi realitas. Ya. Sementara kalau dalam paradigma positivisme, wartawan sebagai pelapor. Berikutnya, etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian integral dari produksi berita. Ini juga hal yang termaksud dalam paradigma konstruktivisme. Nah, teman-teman, tadi itu kira-kira gambaran ya, bagaimana pengertian metode framing dan bagaimana esensi dari framing dan bagaimana efek framing terhadap kita sebagai konsumen ataupun kita sebagai khalayak dari media itu sendiri. Nah, dalam metode framing ada beberapa pendekatan, teman-teman, sesuai dengan siapa sih ahli atau pakar yang membuat analisis framing itu sendiri. Gitu ya. Nah, ada beberapa pendekatan, ya salah satunya adalah pendekatan Robert Entman. Ya. Nah, ini sengaja saya pilih karena ini yang sering dipakai oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian menggunakan framing. Ya. Nah, apa sih karakteristik dari framing dengan pendekatan Robert Entman ini? Ya, karakteristiknya adalah bahwa dia membagi framing itu ke dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Jadi ada dua hal itu, seleksi isu dan penekanan pada aspek-aspek tertentu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak. Tadi yang kita sudah bahas. Nah, selain tadi dua dimensi besar, Robert Entman juga membuat perangkat ya, untuk memudahkan peneliti ketika dia mau menganalisis sebuah berita misalnya. Ya. Nah, ada 4 perangkat yang sudah disediakan oleh Entman untuk memudahkan para peneliti dalam menganalisis. Yang pertama itu, ini dia, 4 perangkat itu ataupun konsep framing dari Robert Entman itu
Yang pertama adalah define problems atau pendefinisian masalah. Yang kedua adalah diagnose cause, memperkirakan masalah atau sumber masalah. Yang ketiga adalah moral judgment, dan yang keempat adalah treatment recommendation. Ya. Jadi ini 4 perangkat ya, atau 4 konsep dari framing Edman yang bisa dipakai oleh peneliti ketika dia mau meneliti dengan menggunakan metode framing. Jadi setiap objek atau berita yang akan dianalisis tinggal dibuat kategorinya seperti ini. Yang pertama adalah define problems, diagnose cause, next moral judgment, dan treatment recommendation. Nah, yang pertama adalah define problems. Apa itu define problems? Yaitu bagaimana suatu peristiwa itu dilihat. Sebagai masalah apa peristiwa itu? Itu yang harus dijawab dalam penelitian framing Edman ketika seorang peneliti mau menganalisis sebuah berita ataupun sebuah apapun itu ya, objek penelitiannya. Nah, kemudian diagnose cause, memperkirakan masalah atau sumber masalah. Di sini adalah peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah? Nah, dalam konsep yang kedua ini, maka bisa kebayang ketika misalnya seorang peneliti mau meneliti sebuah berita, maka dia harus melihat siapa aktor yang menjadi penyebab masalah itu. Ya. Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah, dan seterusnya. Itu masuk ke dalam kategori diagnose cause. Yang ketiga adalah next moral judgment. Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau bahkan mendelegitimasi suatu tindakan? Jadi ketika kita mau menganalisis berita, ketika kita menggunakan kategori yang ketiga ini, maka kita harus melihat apa namanya nilai moral yang muncul dari berita itu. Ya. Supaya kita bisa tahu nanti hasilnya seperti apa. Bagaimana media itu memframing sebuah informasi. Kira-kira seperti itu. Nah, yang keempat adalah treatment recommendation. Di sini berarti adalah penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu tertentu. Ya, jadi ini semacam apa sih solusi yang disampaikan dalam berita itu, apa penyelesaiannya yang bisa diambil dari sebuah informasi itu. Jadi 4 konsep atau 4 perangkat inilah yang akan dipakai oleh setiap siapapun yang akan meneliti dengan menggunakan pendekatan Robert Edman. Ya, baik. Itu penjelasannya teman-teman. Untuk lebih memudahkan lagi, saya akan kasih contoh contoh penelitian dengan menggunakan Edman. Sebentar, saya akan cari dulu di mana tadi. Kita sudah ketutup. Coba. Oke, ini ya. Kita contoh berita ini. Nah, ini contohnya penelitian yang menggunakan analisis framing. Saya ambil dari internet, dari Google. Nemu yang ini. Sekedar untuk contoh aja teman-teman, gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Saya sudah posting di e-learning. Judulnya adalah Analisis Framing Pemberitaan Media Online Rakyat Merdeka dan CNN Indonesia dalam isu penetapan 19 pondok pesantren penyebar paham radikalisme oleh BNPT. Nah, dari judul ini kita bisa lihat bahwa si peneliti ya akan mencoba menganalisis berita tentang yang penetapan 19 pondok pesantren penyebar paham radikalisme. Ya. Dalam hal ini yang media yang akan dianalisis adalah media rakyatmerdeka.com dan cnnindonesia.com. Gitu ya. Oke, kita lihat langsung aja ke bagaimana hasil penelitiannya gitu ya, biar kita tahu bagaimana dia menggunakan Robert Edman, menggunakan perangkat Robert Edman dalam meneliti ini. Nah, intinya adalah dia menganalisis berita-berita yang tadi topiknya tentang pesantren yang dianggap sebagai sarang teror gitu ya, atau sebagai paham radikal tadi itu. Nah, beritanya dalam hal ini adalah Rakyat Merdeka Online.
dan juga cnnindonesia.com. Nah, kita lihat saja langsung ke bab 4-nya, temuan dan analisis datanya seperti apa gitu ya. Yang pertama di sini peneliti menganalisis berita di cnnindonesia.com. Ya, di sini kebetulan peneliti memilih ada 3 berita yang membahas tentang isu itu. Kemudian dari 3 itu peneliti memilih 2 diantaranya untuk dianalisis, yaitu berita tentang Menteri Agama, tak semua pesantren ajarkan radikalisme, dan berita yang kedua adalah BNPT, 19 pesantren terindikasi ajaran radikalisme. Nah, 2 berita ini yang akan dia analisis dengan menggunakan metode framing pendekatan Robert Altman. Nah, pertama berita tentang Menteri Agama, tak semua pesantren ajarkan radikalisme. Di sini langsung saja, pertama dijabarkan dulu beritanya tentang apa, gitu ya. Biasanya disajikan juga beritanya lebih lengkapnya, dan kemudian langsung masuk kepada perangkat Altman yang 4 tadi itu, gitu ya, yaitu problem identification, causal interpretation, moral evaluation, dan treatment recommendation. Nah, langsung saja kita masukin, misalnya di problem identification. Peneliti menjelaskan setelah dia membaca berita ini, maka dia menyimpulkan bahwa problem identification dari berita itu adalah masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap pondok pesantren. Ya. Kemudian causal interpretation. Di sini peneliti menghasilkan temuan bahwa causal interpretation dalam berita tentang Menteri Agama itu adalah pernyataan yang menyebutkan bahwa adanya pondok pesantren yang terindikasi menyebabkan paham radikalisme. Sekali lagi, dari mana peneliti bisa mendapatkan ini? Dari berita itu. Ya. Kan tadi kan problem identifikasi itu adalah bagaimana masalah yang muncul. Apa sih masalah yang dimunculkan dalam berita itu? Causal interpretation itu adalah tadi bagaimana kasus itu atau berita itu disebabkan oleh apa, gitu ya. Nah, itu tentu sekali lagi sebagai seorang peneliti Anda harus benar-benar bisa punya kemampuan menganalisis dengan kuat. Nah, disinilah bisa jadi ada unsur subjektivitas si peneliti muncul. Karena sekali lagi tadi sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian framing yang termasuk dalam kualitatif ini, seringkali memang subjektivitas peneliti akan muncul di situ. Kenapa? Karena memang ketika dia memilih ini, tentu itu juga harus benar-benar hati-hati gitu ya. Dan seringkali memang subjektivitas si peneliti tidak akan selalu sulit untuk dihindari. Oke, kemudian ke moral evaluation, di sini disebutkan bahwa pondok pesantren yang benar tidak akan mengajarkan ajaran yang bertolak belakang dengan esensi dari Islam itu sendiri, dan seterusnya. Jadi si peneliti menjelaskan temuan-temuan apa namanya data-data dari berita itu kemudian dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang sudah dibikin oleh Robert Altman tadi. Ya. Tergantung ada berapa berita, maka satu-satu berita itu akan dianalisis sesuai dengan perangkat-perangkat yang sudah ada tadi. Nah, itu dia. Nah, nanti teman-teman silakan dibaca supaya lebih ini lagi, nggak mungkin saya jelaskan satu apa lebih detail karena akan lama. Nah, langsung aja mungkin ke kesimpulannya gitu ya. Apa sih kesimpulannya dari berita tentang ini? Kira-kira di sini disebut bahwa kesimpulannya ya, atau langsung ke sini aja deh, ke bagian ini abstrak. Karena kan abstrak itu adalah rangkuman ya, supaya lebih cepat dapat gitu ya. Nah, di sini disebut abstrak itu apa hasilnya? Nah, ini peneliti menemukan perbedaan yang menonjol dalam pengemasan berita terkait isu pondok pesantren yang terindikasi mengajarkan paham radikal. Perbedaan itu adalah terlihat dari pengemasan judul, di mana CNN Indonesia cenderung lebih mencari aman dalam membuat judul, yaitu dengan menggunakan kalimat langsung. Ya, kemudian mungkin alasannya adalah karena isu sensitif, gitu ya. Jadi CNN itu tidak menginterpretasi judul dari isu pondok pesantren. Sementara rakyatmerdeka.com membuat judul berita dengan menggunakan kata dan kalimat yang cenderung mengandung unsur kontroversi dan bombastis, supaya pembaca tertarik untuk mengklik beritanya. Ya. Nah, ini kesimpulan yang sangat ringkas lah ya, tapi nanti teman-teman bisa baca lagi lebih lengkapnya seperti apa sih temuan-temuan secara lebih detail
dari penelitian tentang topik ini. Ya, sehingga teman-teman bisa lebih memahami bagaimana framing itu digunakan dalam penelitian berita, konten analisis ataupun bagaimana menganalisis konten berita. Oke, kira-kira itu penjelasannya. Nanti kita bisa diskusi, teman-teman silakan bertanya kalau ada yang bagian kurang jelas atau yang mungkin bagian-bagian yang tadi belum terjelaskan secara baik oleh saya, kita bisa diskusi di luar Google Meet ini, rekaman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.